Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa kita awali kegiatan ini dengan mengucapkan untuk orang tua semoga kesehatan dan perlindungan serta keridhaan pada dalamnya. Sedih oleh Al-Fatihah. Dan sendirilah Al-Fatihah. Dan sendirilah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nah, yang untuk hari ini adalah kita laporan progres terkait ekspresinya. Nanti kalau maju ke depan melaporkan sampai hari ini wes progresnya seperti apa. Mungkin masih ada yang menggambar di Wobi atau tingkat cat, atau masih di angan-angan, atau masih dikirim di Shopee, atau masih di keranjang kulit saja. Progresnya seperti apa? Nanti tolong depan ya, setidaknya nama, terus judul progres. Ini yang saya kan judulnya ganti enggak kemarin. Nah, dan nanti kalau dilakukan misalnya ada pergantian ataupun progres yang sudah selama beberapa pertemuan ini, untuk 2 hari ini ya, 2 hari ini sama besok ya, tetap terus seperti apa. Nanti mungkin kalau sharing kalau teman-teman yang lain yang sudah mungkin ada yang punya ide lebih, atau ada yang punya kabel jumper lebih. Biasanya kabel jumper kalau beli lebih dari 1 atau lebih dari 10 lah, kalau nggak salah sekitar 20-an. Mungkin ada yang punya sisa bisa sharing. Ada yang kurang bagian apa, ada yang kelebihan bagian apa, bisa sharing. Atau kalau nggak sharing ya join duit atau join nanti, atau banyak apa namanya, banyak hal yang bisa diomongin. Oke, yang pertama maju ya, apa ini lagi tanggal 15 Ryan sih. Oh ya, siap. Ya, maju dengar sih. Bentar, dulu. Iya, ke depan. Di belum apa? Tadi. Iya kan? Presentasi nih Pak. Ya wis, judulmu apa anu? Mungkin sampai mana Mas itu? Oke teman-teman, minta waktunya sebentar. Jadi kemarin hari itu kayak saya pernah ke Jago. Saya kemarin makan di Jago ya. Saya lihat di pintu masuk itu anak-anak SMP ditahan sama cak Jagonya. Kenapa ditahan? Kenapa ditahan cak ini? Karena mereka ini tidak bawa kupon. Karena kupon mereka terhilang langsung satu itunya. Satu set kuponnya langsung hilang. Nah, terus gimana cak anak-anak SMP ini? Ya udah, mereka tidak boleh makan. Tapi tergantung beberapa orang sih, ada yang dikasih hukuman, ada yang langsung tidak boleh makan. Terus solusinya bagaimana dari kita bisa mengatasi masalah ini? Dan akhirnya berdasarkan karena saya diberikan waktu dan kesempatan oleh beliau Bapak Pengampu Ustadz Muhammad Rani Hidayat, akhirnya saya menyarankan sebuah alat fingerprint berdasarkan Arduino yang untuk mengatasi masalah kupon Jago ini. Jadi anak-anaknya itu ibaratnya itu tidak usah membawa kupon lagi dari kamarnya, tinggal langsung datang ke Jago fingerprint. Oh ya, misalkan ini kita fingerprint. Oke, selamat datang Rehan, ini kupon Jago buat pagi ini. Nah, seperti itu. Siang juga dan begitu juga sore harinya. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk progresnya ini apa namanya? Nitip ke Ustadz pembina saja barang-barangnya, karena kalau nitip ke Jumit juga. Jadi nitipnya ke pembina
belum tahu ini sudah dicekotin atau belum, tapi uangnya sudah. Berarti masih nunggu kabar dari pembinanya. Siap. Terus untuk mungkin simulasi Itu lagi saya. masih dengan ini. Ada saran nggak untuk temanmu? Ada kritik dan saran mungkin teman-teman? Apa mungkin ide saya sudah terlalu sempurna jadi saya beri kritik gitu? Oh ya, boleh. Apa nanti itu kan kayak buat QR ini di scan kan? Ya, di scan. Nah, di kan. Apa itu kayak misal sekarang kan banyak kayak di luar sana kayak mau nyolong pakai yang basisnya stick jari nanti kan bisa kayak ini tangan korbannya di spidol terus dikasih selotip. Nah, kalau misal kayak gitu terjadi apa bisa kamu menanggulanginya? Ya, misalkan seperti itu. Saya rasanya untuk ukuran anak-anak SMA apalagi SMP itu tidak bakal berpikiran sampai sejauh itu ya teman-teman. Lagi pula juga apa sih yang dicuri orang tua jamu makan masa sampai segitunya sampai ke airport orang tidur tak angkat selotip terus tak kasih spidol gini biar tak sidik jarinya dapat terus nanti scan ya. Untuk ukuran khas kotak-kotak SMA apalagi SMP ya belum menurut saya belum sampai sejauh itulah mereka berpikir. Dan juga benefitnya apa sih? Jadi saya rasa itu meskipun ada kemungkinannya tapi sangat kecil teman-teman. Ada lagi kritiknya dan sarannya mungkin? Oh ya, mau Mas Isi. Berjuanglah sekeras mungkin, sebaik mungkin karena ini memang tidak gila. Dan nantinya kami harap Rehan akan menjadi perwakilan dari salah satu prototipe terbaik kami yang akan diajukan dari yayasan agar nanti bisa disetujui dan hilanglah kartu jago konvensional tersebut menjadi begitu. Terima kasih atas ujiannya Mas Isi. Ada lagi? Oh ya boleh. Boleh tahu masih Mas Heran membungkus prototipe ini pakai apa? Plastik. Bentuk akhirnya itu seperti apa? Oh bentuk akhirnya. Untuk bentuk akhirnya itu masih belum saya pikirkan ya. Tapi ini masih saya proses itu. Sebenarnya saya juga masih bingung bagaimana cara menghubungkan antara itu-nya dengan hardware dan backboardnya. Untuk model untuk bagian ini saja masih bingung. Saya belum pikirkan model akhirnya. Saya masih berusaha untuk membuat prototipe dulu ya. Ini barangnya jadi dulu baru desainnya bagus. Barangnya bisa berfungsi desainnya bagus. Ada lagi tambahan mungkin Ada lagi kalau sempurna ini proyek saya untuk bahan? Bisa jelaskan lebih lanjut tentang bahan, cara pembuatan dan program. Oke, sebentar saya mencatat. Jadi teman-teman untuk pertama alat dan bahannya saya memakai Arduino Uno R3. Terus untuk fingerprintnya saya memakai fingerprint jenis AS608. Ya ini kira-kira harganya sekitaran berapa sih paling sampai 100.000 lah kiraan. Kabel jumper, mil to mil, terus RTC, micro SD card plus modulnya supaya bisa mengingat itu kalian sedikit dari kalian. Terus lampu LED yang hijau dan merah supaya itu pertanda apakah anak ini sudah nge-scan atau belum, apa sudah boleh makan atau belum, teman-teman. Terus ya kurang lebih seperti itu. Ada lagi itu garis besarnya. Ada lagi? Jos. Apa ya? Yang bagus. Oke. Oke teman-teman, sekiranya sudah cukup presentasi saya pada pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan tunjuk temanmu satu. Absen. Oh absen. 1 sampai 17. 6.
jangan panik santai udah tahu aja. Gak usah panik lah, kamu nggak tahu aja. Ini tanggal 15 bulan 9. Waalaikumsalam. 15 kurangi 9 6 Pak. Oh, absen 6. Gorip. Tapi Pak, Ayo Rip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan tentang proyek saya. Jadi Iki putra atau iki? saya Kan ini putri di itu ruang guru. kayak buat lampu, tapi lampunya itu Di ruang otomatis guru kalau itu absen saya. terikat ada intensitas cahaya Iya, yang di- tingkat terang gitu. jangan berjalan. Ya, kenapa kok demikian itu kan saya kembangin kalau kita pakai lampu-lampu di jalan itu seperti kata Mas Kacang itu, jadi tidak perlu ada operator lagi, bisa otomatis. Itu kalau kita juga mau keluar kota kan itu bisa di rangkaiannya bisa dibuat di untuk apa ya, lampu depan rumah. Jadi rumah kita kalau kita tinggal keluar kota beberapa hari itu juga tidak terlalu suram. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan. Ide ini apik ya kalau menurut saya, karena salah satu seandainya ada orang yang berniat maling ditinggal lampu, kalau ada lampu orang nyala, rumah nyala siang hari, berarti bisa dipastikan di sana tidak ada orangnya. Pasti itu. Makanya dibutuhkan alat yang otomatis seperti ini. Atau sebaliknya, kalau malam hari di sana lampunya mati, nah berarti di sana juga kemungkinan nggak ada orang. Jadi kalau otomatis itu setidaknya mencegah daripada terjadi kemalingan dan sejenisnya ya. Lumayan api ide ini. Terus progresnya? Progresnya ini sudah beli barang-barangnya, tapi kayaknya nanti untuk sensornya lagi. Soalnya kalau takutnya kan itu sensornya pakai LDR yang bekas, bukan yang foto resistor. Jadi saya takutnya nanti malah nggak bisa, nggak sesuai di tiga kayak. Oh gitu. Ada lagi saran? Ya, Naganya apa ya? Naganya apa ya? Hah? Tenaganya apa? Ya listrik, Mas. Listrik. Langsungnya listrik. Iya dong. Listriknya masih. Bola. Ya udah, kalau listriknya mati kan nggak bisa berdesa mati, jadi tidak kelihatan. Oh iya, Bisa ngomong juga. Ya, sudah di mana barangnya? di kelas. Oh, kok gak dibawa? Sumpah. Oke, ide yang sangat keren, Gurit. Lanjutkan dan tetap semangat. Ya, terima kasih. Jangan tempel ke sini. Oke. Sudah. Kalau misal lampunya itu ditempatkan pada tempat yang tidak ada ventilasi seperti di gudang, jadi tidak ada cahaya masuk, apakah bisa? Bisa saja. Untuk lampunya bisa saja. Itu kan mainnya sensor, tergantung sensornya ditaruh mana. Kalau sensornya tidak dapat cahaya, ya udah ganti lampunya di. Sekian dari saya. Kalau ada yang nanya, ya udah paham semua lah. Idemu berarti terus sempurna ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya tunjuk satu nomor lagi. 15 kali. Oh, udah 15. 15 tambah 6. 21. 17 kurang 21 kurang 17 3. Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya project yang saya buat itu namanya lie detector. Walaupun namanya lie detector, tapi ini tidak 100% akurat untuk mendeteksi kebohongan, karena sejatinya alat mendeteksi kebohongan itu sendiri itu masih belum ditemukan yang benar-benar 100% berhasil buat mendeteksi kebohongan. Cuman alat ini bisa mendeteksi deteksi seseorang apabila dia sedang
tahap dimana dia berbohong, dimana saat berbohong detak jantung seseorang ini bakal meningkat dan juga bakal ada respon dari kulitnya. Tapi ya karena itu juga ada kekurangan dimana kalau orang misalnya lagi kelelahan atau memang detak jantungnya di atas rata-rata, itu bakal sangat sulit untuk kita hubungannya. Jadi ya bisa dibilang lumayan banyak kekurangan, tapi saya akan mengatakan bahwa ini bisa lebih akurat. Jadi pertanyaan, kenapa Anda membuat alat? Wah, alasan maksudnya? Karena kita lihat sendiri kan banyak orang-orang itu berjali untuk menyelamatkan diri sendiri. Jadi saya berkata bahwa dengan alat ini kita bisa lebih berusaha untuk jadi jujur daripada kita berdeteksi bahwa kita itu bohong. Ini kan membantu keamanan pondok bisa nih. Nah itu juga seandainya ada kasus-kasus mungkin akan kepakai. Nggak enak nganu kebohongan. Terus peralatannya belum ya? Masih belum. Alat dan bahannya apa saja yang dibutuhkan? Saya makanya Arduino Nano. Terus nyambung ke Arduino. Terus short detector. Awalnya saya masih mau pakai JSL, tapi saya masih jebakan karena melihat harganya ini. Yang mungkin jadi yang nempel kulit itu. Itu JSL. Oh yang harganya mahal ya. Ada saran? Ide yang sangat bagus ya, lanjutkan. Diplomatis sih. Berikan ide keamanan insya Allah namun bakal diberikan sebagai santri lain. Lanjutkan terus ya. Alatnya bagaimana? Sudah beli apa belum? Kita main. Ya Allah. Enggak perhatikan, Pak. Ada lagi yang mau ditambahkan, diberikan saran atau nganu untuk temanmu? Waduh. Kan Mas Bayu ini berarti cuma pakai satu aspek aja dari detak jantung. Apakah itu bisa menjamin kevalidan dari alat Anda? Kayak saya bilang tadi, saya masih kebanggaan mau pakai JSL. Tidak, JSL ini untuk respon kulit. Dimana kulit itu kita lihat sensor dari kulit saat dulu itu akan semakin lebih cepat atau ya seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda benar-benar memakai booster ini, kira-kira menurut hipotesis Anda berapa persen kevalidan dari alat Anda? Pertimbangkan dengan segala aspek, jadi kalau saya itu masih sekitar 25%, karena ya saya itu masih alat dan ya itu kita jantung itu juga 100%, berarti kita berbohong dalam jantung meningkat. Baik, adakah alternatif lain kalau misalnya pelatihan bisa dikembangkan alat Anda itu seperti apa? Terima kasih. Waalaikumsalam. 14. Ali?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang proyek saya buat ini sensor mini. Terus yang alat yang saya gunakan itu ya sederhana, Arduino, dan alat utamanya adalah ultrasonic. Menggunakan sensor itu ultrasonic, sensor suara dari gelombang suara itu. Terus kenapa saya bikin ini? Awalnya saya bingung kenapa saya bikin ini. Ya, oke, gara-gara kemarin kejadian juga, saya beli Arduino, saya taruh konektornya, saya taruh di lemari dan konektor saya hilang. Saya tahu kemana. Mungkin itu bisa juga salah satu alasan saya beli sensor ini ya. Biar nanti ketahuan gitu. Kalau misalnya ada yang mendekati konektor saya mungkin itu bisa membantu untuk membunyikan suaranya nanti. Ada pertanyaan? Ya. Pakai apa ya? Ada Arduino Arduino, Ultrasonic SR04. ya, terus alat utamanya itu. Jenengnya apa, Bang? Sensor mini apa? Kan kayak judulnya sensor mini. Iya, itu. Kok mini? Karena kan jaraknya kan cuma 20 cm kan? Oh, alah. Iya, 20 cm. Ini sensornya taruh di kotak gitu, kotak kecil gitu. Hah? Terus kita taruh barang, taruh barang simpenan gitu. Nanti kalau kita ada tangan ngambil gitu kan bisa bunyi. Oke. Simpelnya gitu. Ada saran? Saran-saran. Ini mirip, loh nggak jadi yang radar. Maksudnya yang sensor itu solar itu. Itu punya isi itu. Iya toh, easy. Awalnya itu udah terus isi udah duluan. Easy absen biru sih 13. Oh, easy kan yang solar tracker. Iya, solar tracker itu. Yang mungkin radar yang apa? Itu yang muter gini. Kan itu bisa jadi SR04 itu lebih mendeteksi jarak. Jadi kalau jarakmu kalau sensornya muter berarti ya mendeteksi di sekitar bisa. Itu kayak mini radar. Tapi butuh sesuatu yang gerakin. Oh iya, yang gerakin itu pakai servo. Nah, servo maksudnya kalau seandainya apa namanya? Ini servonya, terus di bagian ujung atasnya ini ada ultrasonic, berarti kan kayak ngering muter kan. Kalau muter berarti nanti di sekitar situ ada, itu kan kayak prototipe dari radar bisa. Sekalipun jaraknya nggak terlalu jauh. Tuh, kalau mau ganti tapi ya kurang anu nih. Kalau mau itu juga ya nggak apa-apa. Ada lagi? Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lanjut, nomor 7. Jibril Pak Ono izin. 10. Evan? Mungkin temanmu punya ide yang lain ataupun menambah, ya kita sharing aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi judul yang saya pilih adalah sistem informasi greenhouse. Nah, gimana? Jadi ini ntar modul yang saya pakai itu bisa mendeteksi sinar cahaya, habis itu humiditas, habis itu suhu. Ya, ketiga ini digunakan untuk apa? Nah, ketiga ini digunakan untuk mengirim sistem dari antara SP32 ke WiFi terus ntar ke HP, dimana ntar dia itu kasih update terkini atas status di UBI, misalnya dia itu kurang cahaya,
kekurangan cahaya atau misalnya suhunya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Terus habis itu misal humiditasnya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Ntar informasi-informasi ini apabila ntar saya lanjutkan buat namanya optimalisasi di terus ntar bisa untuk menyalakan misalnya semprotan atau menyalakan lampu UV atau ntar menyalakan heater atau cooler di dalam bisnis itu. Nah, apakah ada tanggapan atau ada kritik, ada saran? Alat dan bahannya? Alat dan bahannya ntar saya pakai yang sesuatu mirip WHO ya. Ada satu lagi tambahan. Ada saya menambahkan lagi kualitas udara pakai FQ 132 untuk mendeteksi misalnya kandung misalnya gimana ya? Misalnya ada asap, ada alkohol, atau kayak gitu. Kita juga bisa mengirimkan status kualitas udara dari Windows ke HP. Yang barang saya menggunakan adalah sesuatu yang mirip kayak DHT 22, saya lupa namanya apa, tapi sistemnya Surut-A. Habis itu saya pakai intensitas cahaya mirip kayak Bore, terus sama tadi MQ132 buat kualitas udara di dalam universitas. Alat dan bahan sudah dibeli? Sudah. Sampai mana? Tinggal di coding aja. Oh, untuk maksudnya sudah dicoba tiap alat memberikan sensor yang sesuai enggak? Oh, belum. Ini dicoba satu persatu sensor ini kan ada berapa sensor tadi? Ada banyak nggak ya? Ada 3. Kan kadang kan kita pakai umumnya biasanya kalau yang greenhouse memang banyak sekali sensor yang digunakan. Terus apa namanya, kalau dalam coding kan biasanya satu jalan tok ya, kok satu jalan, satu yang jalan atau yang beroperasi itu kayak cuman satu doang. Gimana ya mikirnya? Jika yang aktif satu, berarti yang lainnya itu kayak mode istirahat ataupun apa. Nanti itu yang kemungkinan akan bermasalah atau tantangannya di situ. Jadi mending dicoba dulu, pastikan 3 sensor itu memberikan respon ke alat dulu. Habis itu baru digilir mana yang didahulukan, mana yang misalnya gini, dia entah 1 detik itu kita nyalain sensornya MQ132, 1 detik lagi kita gas dan produksi, 10 detik MQ132, habis itu 10 detik itu sebentar sensor cahaya, habis itu 10 detik itu ntar di HT22 nya bisa gitu. Nggak harus nunggu 10 detik, bisa 1 detik 1 detik, tapi tetap urutan. Tapi kita misalnya yang nyala pertama itu MQ132, habis itu light sensor, habis itu maksud saya kan biasanya sensor itu royoan ngekei respon kabeh. Nah itu mana yang diminta atau mana yang dibaca, kan sensor kita nggak bisa membatasi nih. Yang nih seberapa intent kamu membacanya, seberapa harus dikasih urutan kudune. Kalau sementara di C++ mungkin yang lain bisa simultan 3-3-nya, tapi ya respon alat juga nanti. Kalau jangka time atau intervalnya 10 detik ya ataupun 15 menit pun ya nggak masalah. 15 menit yang akan datang baru baca lagi seperti apa, 15 menit kan respon seperti apa, nggak masalah. Tapi nih biasa lebih enak seperti apa. Ada tambahan mungkin dari teman-teman? Aku sih yes. Ada lagi? Enak kan? Nggak ada. Sudah dibeli apa ya? Sudah lengkap ya? Tinggal di coding ini mas, berarti coding dan dicoba nganunya. Yuk lanjut, tunjuk nomor. saya pas yang fase pertama.
Nomor Tidak boleh lagi coba. Jika 13. Hah? 13. 13 easy. Kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait proyek saya dalam informatika di sini. Langsung saja, pertama judul proyek saya adalah automatic solar trackers. Itu memang mungkin kelihatannya sepele, cuma mengandalkan cahaya aja nanti bisa kelihatan sendiri. Kalau orang umum awam kan lihatnya gitu. Nah, yang perlu saya garis bawahi di sini sebenarnya ya bisa ditingkatkan lagi dengan kita membuat rangkaian panelnya itu beruntun ataupun nanti bisa dikombinasikan dengan smart system house. Ya karena kita menggunakan PTKA juga disertai proyek audionya yang mendasari saya memilih prototipe yang sederhana. Terkait proyek, rangkaiannya itu ya. Rangkaiannya sederhana, cukup membutuhkan panel surya yang paling penting dan juga boardnya sendiri saya menggunakan Arduino Uno 6. Memang saya harus benar-benar memperingkas dan mengurangi embel-embel yang terlihat jelimet, benar-benar sederhana. Dengan menggunakan board, panel, juga sensor LDR sama power banknya untuk menerima input energi dari panel itu. Kemudian alat dan bahannya kami pesan dari pembina. Sudah pesan 1 hari yang lalu, ya mau telat, mungkin datang lusa. Total dengan kisar harga 200.000. Paling mahal apa? Paling mahal board. Solar panel. Solar panel. Board Arduino kayak Nano 36-an. 50-an. Ya? 57. Salah toko. Ya mungkin itu sedikit progres dari saya, barangkali teman-teman memberikan saran dan sebagainya. Yang gerakin kan tracker, kan gerak-gerak itu pakai servo. Oh, itu servo. Servo ini sudah cocok sama yang gambar. Sasaran idenya bagus bagi saya pribadi, bahkan untuk beberapa project, karena kita kan solar panel itu sepanjang tahun ya, dan kalau kita belajar titik matahari kan kadang tidak terus-terusan di posisi itu, kadang ada di geser titik. Nah, jadi penempatannya ataupun yang setidaknya satu harian itu kan geser terus berubah. Yang kalau nggak berubah paling ditetapkan di ngadep utara pada sudut tertentu, sehingga optimal solar panel itu pada jam-jam tertentu saja, misal jam 11 sampai jam 1. Jadi dengan adanya solar tracker itu bisa jadi mulai dari jam 7 sampai jam 4 atau jam 5 mungkin itu bisa menerima cahaya matahari secara optimal. Itu jadi outputnya pun juga optimal. Tapi mungkin ada tambahan atau sharing? Oh iya, untuk yang Putri kemarin itu kan sudah ada yang coba. Tapi bukan ini terkait Arduino Nano-nya, mungkin ada yang pakai Arduino Nano.
itu ternyata di Arduino IDE itu gak membaca. Ada. Ternyata pakai yang CPU yang old. Nanti kalau dibuka, dicoba di antara driver sama softwarenya tidak cocok. Jadi pilih yang bagian yang old, yang bagian CPU-nya. Nanti kalau ada barangnya saja yang sedang nanti beda. Itu yang untuk Arduino Nano-nya, sama pakai Arduino Nano, tapi ya mungkin projectnya beda. Karena ada yang pakai Arduino Uno, ada yang pakai Arduino Nano. Ada yang tambahan? Saran? Kono. Ayo lanjut, pilih nomor 4. Pak Is. Nah itu permasalahan. Nah itu tolong di. Ini berarti yang salah ini aplikasinya. Apa? Kalau misalnya di Nah, nano nanti kan ini tetap dicoba dulu di bagian sebentar ya. Itu di sini. Bagian board nanti bagian kalau kamu Arduino nano nanti bagian ini yang kamu lagi. Nah bagian sini bawahnya sini nanti nanti ada CPU ini prosesornya pakai yang old ini. Oh ini, nah pakai yang old. Nah kalau nggak detek kadang ini yang lama CPU-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak keras. Langsung aja ya. Jadi project yang saya buat ini merupakan seperti sensor bunyi yang dipasang di tongkat untuk orang-orang buta. Fungsinya apa? Biar orang-orang buta itu nggak mau merasakan dari bunyi dari tekanan aja, mereka bisa merasakan dari suara juga. Itu alat-alat yang saya pakai itu yang pertama ada breadboard jelas yang ini. Kemudian saya pakai kabel jumper yang male to male, ada Arduino Nano, buzzer, sama yang tadi sensor ultrasonic. Arduino sendiri saya pakai Arduino yang Nano. Terus bahannya sudah dibeli ya? Sudah, tinggal di coding, kita di codingannya. Nah itu kalau ada permasalahan tolong di-sharekan. Nggak ngedetek. Ya, Arduino-nya belum detect. Arduino-nya nggak detect. Nah ini Biasanya Arduino Nano nggak detect. nanti setelah yang pertama pilih boardnya Arduino Nano, kemudian pilih yang bagian CPU. Nah itu easy. Coba tadi detect gaknya dulu. Itu untuk nanti seandainya sudah berhasil, maksudnya sudah detect, kamu coba program standar blink, maksudnya nyalakan di Arduino Nano ada lampunya kan. Oh iya. Nah ketika kamu program blink itu beneran masuk enggak? Kalau itu masuk berarti kamu bisa lanjut ke projectmu itu. Kalau itu pun enggak masuk ya berarti ada permasalahan antara hardware sama softwarenya. Intinya belum sinkron. Cocokin dulu CPU nih masalah yang pilih yang old. Iji, wes sih. Kamu pakai laptop apa pakai komputer? Komputer. Ada ide? Arduino ide? Coba Iji, nih cocok nggak? Habis dipilih di input, nganu? Ini pakai alternatif tidak bisa. Tetap nggak bisa. Tulisannya di bawah ada Arduino paling bawah. Iya. Bisa mungkin juga Arduino idenya nanti, atau dicek di bagian USB dulu, bagian komputer manajemen. Nanti saya nanti salah satu saya itu mungkin ada teman yang lain dikumpulnya permasalahannya sama enggak. Kalau yang Putri sama masalahnya itu kemarin berhasil, cuman ganti old saja. Berarti masih kendala di mulai mengcodingnya.
Mau petunjuk nomor berapa? Tunjuk nomor berapa? Oh ya. Ada saran mungkin teman? Kak? Nah, aku kecil. Iya, yang kecil. Gimana? Oh, 5. Iya. Aku senang sih. Kecilnya ringkas enaknya. Ya, itu Main. Ayo. gimana? Jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya ingin membuat alat yang namanya itu ya buat monitoring. Jadi akan alat ini bisa mendeteksi udara menggunakan sensor udara. Ya dengan hal ini kita bisa mengetahui status udara ini dan itu. Jadi apa ya? Ya biar aman lah kalau saya keluar kalau saya udara dulu ini banyak daripada dan juga menggunakan LCD. Apa dari SP ya? Kenapa? SP pada mulai. Apa ya SP kosong dari? Tahu kosong. Kosong. Sorry, enak kamu kosong, lebih kecil. Ya udah. Saya dulu apa? Ayo buat monitoring. Judul apa nih? Ayo monitoring. Ayo quality monitoring. Ayo kak ke rumah lagi. Tenang sih. Apa? Air quality? Quality monitoring. Quality Monitoring. monitoring air udara. Anu nih sudah dibeli. Nanti saya bilang. Oh, Ya, ada pembinaan kok orang tak orang tua. Kapan? Saya oh nanti datang. Sabar. Nanti itu baru nanti mau pesennya. Oh nanti mau pesennya. Aduh, sih. Datang lagi berarti bulan depan lah. ya jadi di depan. Oh pesennya lewat orang tua biar di check out in baru di ke sini pesennya. Tapi kan kayak yang gorep yang baru didatangin ketika orang tuanya tambangan. Ya. Lanjut, ada yang saran? Teman? Ini yang punya Faiz ini tadi kalau saya mau gosong tapi nggak tahu gosongnya di bagian apa. Nanti di itu mending dicek standarnya, ngecek ke anu dulu apa? Jangan dipasang terlebih dahulu standarnya, ngecek program Blink masuk enggaknya. Kalian terbaca di anu enggak? Dan SP itu nggak ada yang type C. Enggak tahu, mungkin ada. Ada? Lagi saran? Kalau nonton itu type C. Enggak ada. Saran? Ayo pilih Bang. 12 Zaki. Dan aku cek dipasang di luar bisa terbang. Ini bisa kosong. Jadi ini bisa. Emang.
dari saya itu berapa. Nah di sini tuh karena sebenarnya saya punya CCTV di rumah. Awalnya saya pengen pakai kamera SD itu, pakai SD terus pakai kamera. Nah tapi karena budget yang terbatas, akhirnya di sini saya menggantinya dengan yang lebih sederhana dengan menggunakan sensor. Jadi karena saya di sini hanya membuat sebuah template yang sederhana. Jadi yang saya butuhkan di sini cuma microcontroller, sensor, layar LCD, tablet Pi 2, sama kabel jumper, breadboard dan lain-lain dah. Sumber berdaya juga. Nah, sini tujuannya itu sensor ini akan ditaruh di sebuah tempat. Jadi kan di lantai saya itu ada dua jalan, satu masuk satu keluar. Jadi nanti pelanggan yang masuk itu bisa langsung ke itu. Jadi masuk ke itu dan keluar itu lewat jalan lain. Jadi masuk ke itu berapa pengunjung dalam satu hari. Jadi bisa diambil rata-rata penghasilan dan rata-rata orang naruhnya itu berapa ya? Soalnya sebelumnya kan orang tua itu kebingungan berapa sih yang masuk, orang yang naruh berapa. Akhirnya saya memiliki ide seperti ini. Lalu saya pengen pakai kamera, terus yang itu tuh bukan cuman pengunjung yang masuk, tapi juga seberapa banyak nanti yang dibawa. Karena kan kalau menanti itu pakai rasa khusus ya dari Indonesia saya, jadi bisa kelihatan ada berapa paket. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Tapi ya berarti seandainya ada pengunjungnya penuh atau enggak bisa dapat informasi di dalam, karena tadi yang ada yang masuk ada yang keluar, ada informasi penuh atau enggaknya bisa tahu. Mungkin ada saran. Katanya sensornya pakai ultrasonic. Sudah beli? Sensornya belum. Arduino-nya? Sebenarnya saya ada ide buat nyambungin langsung ke perangkat HP. Karena orang tua kan gak di lantai kadang. Jadi biar bisa lihat berapa pengunjung yang masuk itu kan enak. Mungkin nanti kalau uangnya ada bisa gitu. Kalau yang pakai HP berarti lebih ke antara ESP atau nomor 7, SP32, SP8266 atau nomor 7 yang lebih ada nano WiFi. Kalau yang Arduino Uno, Nano nggak ada namanya. SPC-nya judulnya apa tadi? Alat pengunjung. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nilai nomor 7 kalau nomor tadi nomor 1 ada 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proyek yang saya buat ini yakni alarm anti-maling dengan menggunakan sensor PIR atau deteksi gerakan. Jadi tujuan saya membuat ini karena kan rumah saya kan sering kosong, jadi kadang khawatir takutnya ada maling. Jadi harapannya dengan proyek ini nantinya bisa tahu kondisi rumah seperti apa. pakai apa aja
inframerah basisnya. Itu saya nanti permasalahannya adalah kalau inframerah kayaknya nggak bisa dipakai untuk siang hari atau pagi, cocoknya dipakai malam hari. Terus sudah beli? Masih di keranjang. Mau dulu karena dimari. Ya saya akan pakai SD. Kan itu kemarin saya pakai. Rencana anu pembinaan. Ada lagi saran? Pire bagus untuk gerakan, seandainya nanti ada apa-apa, ada tikus cocok juga, tikus apa tahun apa, karena kita pakai pir itu lebih ke inframerah. Saya nggak tahu inframerahnya ringnya pendek, seberapa pendek, saya belum pernah nyoba, atau seberapa jauh. Tapi kalau basisnya inframerah, itu kelemahannya adalah cahaya matahari, karena cahaya matahari mengandung inframerah juga. Takut errornya jauh lebih tinggi ketika dipakai siang hari. Pir. Kalau nganu loh, tapi nggak tahu seberapa sensitifnya, kita nggak tahu sebagai dasar. Karena alat juga sensor lebih enak mana, mungkin untuk yang gerakan bisa cuman nganu tok, saran bisa pakai yang ultrasonik lagi, tapi ya beda nih. Kalau pir yang inframerah, selain pir ada nggak sensor inframerah yang pir yang dipakai di AC komersial yang katanya mendeteksi keberadaan orang di depannya? Kalau AC kan biasanya ditaruh di ruangan tertutup, ada panas, kan tubuh manusia itu sekitar 37 derajat, suhu ruangan normal 25, jadi akan ada radiasi bioinframerah secara alami. Tapi itu cocoknya di dalam ruangan saja. Dengan kata lain tidak ada bantuan cahaya matahari. Kalau di dalam ruangan, pir kemungkinan cocok. Nah itu menemu dalam ruangan ya. Oke, berarti ruangan yang tertutup misalkan itu, ataupun tikus dan sejenisnya, band, atau mungkin pengen apa itu jenenge uka-uka sakjane sing gerak kuwi kewan apa makhluk astral. Mungkin saja kan yang kamera inframerah yang dipakai, yang di syuting film. Ya kita nggak tahu juga, atau editan. Waktu niatin entek, kita sambung besok ya, lanjutin besok. Apa ya? Tak atene tak kok tak pikir. Nah itu yang tadi punya Faiz, ternyata komputernya yang nggak mendetek sama sekali. Jadi kemungkinan yang nano nggak masalah sih. Itu loh, ternyata bisa di laptopnya Arka bisa detect, tapi permasalahannya adalah komputernya yang nggak cocok. Tapi nanti panasnya tadi kita nggak tahu ya. Wes ada yang ditanyakan atau didiskusikan besok, yang belum besok ya. Enggak, ini sampai sini saya akhiri ya. Nanti yang besok kalau bisa bukan lagi. Bapak Bayu katanya mau check out
nggak bisa. Loh, nggak bisa gimana? Taruh. Mau cetas kan neng? Kok karena Bayu cepat habis istirahat ya. Soalnya habis ini ke Putri saya. Sekarang jangan lupa uangnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah.